Tidak hanya bahan pokok dan ayam potong, harga sayur mayur di Bandar Lampung juga kini mulai merangkak naik. Ini terpantau di Pasar Pasir Gintung, Tanjung Karang Pusat pada Selasa pagi. Kenaikan harga sayur mayur dampak cuaca buruk. Menurut pedagang, kenaikan harga umumnya terjadi pada jenis sayur mayur yang dipasok dari Pulau Jawa, seperti kol atau kubis dan buncis. Harga kol yang semula Rp8.000 kini jadi Rp12.000 per kilogram. Harga buncis kini Rp20.000 per kilogram, padahal pada pekan lalu masih di kisaran Rp15.000. Wortel, buncis, sama timun, terong juga naik sih, sama kol. Nah itu di harga berapa sih Mbak? Yang apa? Wortel? Wortel di harga 12.000, sebelumnya? 20, sebelumnya masih 10.000, 8.000. Kalau untuk timun tadi? Timun 10.000 yang sebelumnya? Bagus. Sebelumnya cuma 5.000 per kilo ya? Per kilo. Kalau untuk buncis Mbak? Buncis 20.000. Sebelumnya? Sebelumnya cuma 15, 12. Kalau kol? Kol 12.000. Terong, ya? timun di harga berapa Bu sekarang? Sekarang harga 8.000. Sebelumnya di harga berapa sih Bu? 5.000. Kalau untuk terong Bu? Terong sebelumnya kayaknya agak lama udahan, terong 8.000 juga. Sebelumnya Bu? Sebelumnya 5.000. Kalau untuk rampai Bu? Rampai tadinya 6.000 jualan, terus sekarang 8.000. Tadinya 15.000, 16.000, sekarang 20, 18. Untuk faktor penyebabnya sendiri ini kenapa Bu? Kalau kita Karena nggak ada barang. Selain itu kena faktor cuaca ya? Ya buruk cuaca ya, karena keterjang angin jadinya bisa mati tanaman, bisa rusak. Kenaikan harga sayur mayur dikeluhkan ibu rumah tangga. Mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Jadi kan kasihan sih Mbak, masyarakat sudah cari duitnya susah ya kan. Ditambah lagi bahan ini nih naik semua, bahan pokok semua naik. Ya namanya kita kerja ya, kayak saya kerja sama orang gaji bulanan ya Mbak. Kalau semua naik bingung juga Mbak ngebagi duitnya. Penyebab kenaikan harga sayur mayur diantaranya karena pasokan dari Jawa ke Lampung terhambat oleh cuaca buruk di Selat Sunda. Truk yang mengangkutnya sering datang terlambat karena pelayaran kapal Roro sering ditunda akibat gelombang tinggi. Faktor lainnya karena banyak petani gagal panen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Nelayan di Dermaga Cungkeng, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung memilih menghentikan aktivitas melautnya akibat cuaca buruk. Kondisi ini sudah terjadi sejak 3 pekan lalu. Mereka terpaksa mencari pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menjadi kuli bangunan hingga membuat jaring untuk dijual. Mereka juga mengisi aktivitas dengan memperbaiki kapal dan jaring ikan yang rusak. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Teluk Lampung belum dipastikan kapan berakhir. Kini kondisi angin kencangnya hingga lebih dari 20 knot serta ombak mencapai lebih dari 3 meter. Jika memaksakan melaut dikhawatirkan menghantam kapal hingga bisa menimbulkan celaka. Informasinya sekitar seminggu dah. Seminggu lebih? Ya sebelum tanggal 1 bulannya itu kan cuaca udah mulai. Setelah tanggal 1 parah-parahnya pas Bakahuni itu gelombangnya tinggi. Sekilo mobil nggak jalan, itu yang parah-parahnya. Jadi terpaksa para nelayan di sini nggak turun ke laut. Sebelumnya itu nggak turun, baru kemarin ada yang turun. Oh, sebenarnya apa sih Pak Haji yang ditakutin para nelayan ini kalau pas cuaca buruk itu? Ya itu ombaknya terlalu besar, terus nggak bisa ngelaut, segala macam bisa rusak. Takutnya ada bahaya apa ABK-nya pada ini ya, pada nggak berani dia keluar. Sedangkan kapal feri aja nggak bisa ngedamper di Merah. Betul. Apalagi kapal motor begini. Nah Pak, kalau misalnya kita nggak turun nih, apa aktivitasnya Pak? Ya nggak ada, tinggal ini aja, tinggal ngeliatin apa nyampe nunggu waktu normal. Kalau nggak ini kan banyak yang nggak turun ini. Ya, kebanyakan ya ABK yang masih kuat, ya kadang-kadang umpamanya yang kerja di gudang. Namanya ada anak istri. Nah, sekarang kebutuhan sehari-harinya ya mana mencukupi, umpamanya 50.000 sehari. Para nelayan kini menunggu cuaca kembali normal dan hanya bisa menambatkan ratusan kapal mereka di tepi dermaga.
Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kesiapsiagaan penanganan bencana alam di musim hujan di Kabupaten Lampung Utara ditingkatkan. Selasa pagi, ratusan personil dari tim gabungan tentara, polisi, hingga Pemkab menggelar apel siaga bencana banjir dan longsor di halaman Mapolres Lampung Utara. Beberapa wilayah rawan banjir karena Kabupaten Lampung Utara dilintasi Sungai Besar Wairarem yang tersambung ke beberapa kabupaten lain. Daerah rawan banjir yakni Kecamatan Kota Bumi Utara, Kota Bumi Selatan, dan Abung Surakarta. Lalu daerah rawan longsor berada di dekat perbukitan yakni Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja. Cuaca di daerah kita ini sedang musim penghujan, potensi bencana yang mungkin bakal terjadi ketika curah hujan tinggi ini adalah banjir dan longsor. Tetapi kita perlu mengantisipasi, karenanya hari ini kita apel siaga bencana, kita mengecek kesiapan personil, lalu juga kita ingin memastikan logistik dan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung apabila nanti terjadi bencana. Namun yang lebih penting dalam kegiatan apel siaga bencana ini tentunya kita lebih mengedepankan aspek pencegahan. Karenanya melalui forum ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, di musim penghujan ini kita harus menyiapkan jalannya air. Jalannya air artinya apa? Gorong-gorong kita pastikan tidak ada sampah yang menyumbat, juga saluran-saluran airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Longsor yang disertai banjir di Lampung Utara terparah diantaranya terjadi pada bulan Maret 2023 pada saat musim hujan. Jalan Sumatera lintas barat dari Lampung Utara menuju Bengkulu melalui Kabupaten Lampung Barat putus selama 6 jam. Akibat tertimbun longsor di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Raja, dan Desa Dwi Kora, Kecamatan Bukit Kemuning. Beberapa kendaraan yang sedang melintas bahkan nyaris celaka akibat terjebak longsor. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.